Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas salah satu indikator yang sangat sering dipakai untuk jual beli saham. Indikator itu adalah moving average. Nah, kemudian pada moving average itu ada dua model yang paling banyak dipakai, yaitu ada simple moving average, kemudian ada exponential moving average. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kemudian pada simple moving average itu sesuai dengan namanya, dia lebih sederhana. Kemudian kalau exponential moving average ini akan lebih halus, akan lebih soft, dan akan lebih sensitif dalam memberikan informasi atau guidance kepada kita. Nah, kemudian prinsip dari indikator moving average atau prinsip dari sebuah indikator itu adalah bersifat lagging, artinya kejadiannya itu terjadi lebih dahulu, kemudian indikator baru muncul kemudian. Nah, salah satu tujuan dari moving average itu adalah untuk mencari informasi. Yang pertama itu apakah sebuah emiten itu posisinya sedang uptrend atau downtrend. Sehingga ketika kita mengetahui posisinya sedang uptrend, downtrend atau sideways, maka kita bisa menentukan posisi sikap kita seperti apa. Apakah kita harus menunggu momentum, apakah kita harus buy, ataukah kita harus sell pada saat itu. Nah, kemudian pada indikator moving average itu ada beberapa yang dipasang, artinya tidak hanya satu saja, tidak hanya satu garis. Karena pada indikator MA itu atau moving average itu nanti akan berupa sebuah garis, tetapi biasanya kita akan menggunakan minimal 3 garis. Jadi bisa kita menggunakan MA20, kemudian digabung dengan MA34, kemudian digabung lagi dengan MA90. Yang artinya kalau kita menggunakan MA20 itu berarti kita menggunakan data rata-rata selama 20 hari terakhir. Jadi kalau di Bursa Efek Indonesia atau di pasar saham itu kan setiap satu pekan itu buka selama 5 hari. Sehingga kalau satu bulan ada 4 pekan rata-rata, maka diasumsikan bahwa ada 20 hari kerja. Nah, MA20 itu diambilkan dari selama 20 hari kerja atau selama 1 bulan terakhir. Nah, kemudian pada MA34 juga sama, maka dia akan diambilkan selama 34 hari terakhir. Dan untuk MA90 juga akan diberikan data selama 90 hari terakhir. Nah, sekarang apa fungsi dari garis-garis MA itu? Nah, dari garis-garis MA itu yang 3 garis, yaitu MA20, MA34, dan MA90, itu nanti yang pertama akan memberikan informasi kepada kita bahwa sebuah emiten pada saat itu sedang uptrend atau sedang sideways atau sedang downtrend. Nah, ketika emiten sedang uptrend, maka rata-rata untuk para pedagang saham itu dia akan membeli. Nah, kemudian ketika ada indikator sideways, dia akan tetap menunggu. Kemudian pada indikator yang menunjukkan downtrend, dia akan cepat-cepat untuk mengevaluasi apakah akan menjual ataukah akan melakukan cut loss dan seterusnya. Nah, oleh karena itulah nanti pada indikator moving average ini merupakan indikator yang sederhana tetapi sangat tepat, sangat bagus, sangat efektif apabila kita akan menggunakan untuk trading saham. Nah, teman-teman sekalian, jadi penggunaan indikator MA ini juga bisa digabung dengan indikator yang lainnya. Tetapi kalau kita menggunakan indikator MA ini dengan baik, dengan cermat, kemudian kita mencermati beberapa garis cross yang muncul, artinya ketika garis MA yang lebih kecil ada yang posisi lebih di atas, kemudian MA di atasnya atau MA yang bernilai besar ada di bawahnya, dan seterusnya seperti itu, maka itu adalah posisi uptrend dan itu layak kalau kita membeli pada saat itu. Nah, tentu juga kita harus melihat pada posisi real candlestick-nya seperti apa. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa melihat pada monitor berikut ini.
Mari kita perhatikan pada monitor berikut ini. Pada analisa yang kita pakai saat ini, kita masih menggunakan finance.yahoo.com. Kemudian kita akan coba memasukkan salah satu emiten. Kita akan coba memasukkan emiten Indofood dengan kode INDF. Ini adalah emiten dari INDF atau Indofood Sukses Makmur. Kemudian kita akan memilih full screen. Kita pilih candle pada tampilan di sini. Ada pilihan line, area, candle dan seterusnya. Kita memilih candle. Kemudian di sini kita memilih pada data rank. Kita pilih 3 bulan. Nah, ini adalah yang masih kosong. Kemudian berikutnya kita akan memasukkan indikator moving average. Jadi sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwa ada beberapa kelompok indikator. Perlu kita ketahui bersama bahwa ada beberapa kelompok indikator. Ada indikator trend indikator, di situ ada moving average, ada Bollinger Band, ada parabolic SAR dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada osilator indikator. Ini ada untuk mengetahui titik jenuh jual dan jenuh beli. Kemudian yang ketiga ada indikator yang masuk pada keluarga volume. Nah, kemudian yang akan kita pakai saat ini adalah indikator moving average yang merupakan keluarga atau kelompok dari trend indikator. Dengan cara kita memilih di sini indikator, kemudian kita memilih moving average. Yang pertama kita akan mencoba untuk memasukkan nilai 21 ya. Periodnya kita pilih 21, kemudian fill kita pilih pada close atau harga penutupan. Kemudian tipenya di sini ada beberapa pilihan, ada simple, ada eksponensial dan seterusnya. Kita memilih simple. Kemudian ini untuk warna kita beri warna merah. Nah, kita akan memasukkan lagi satu garis lagi dengan cara yang sama. Kita memilih indikator, kemudian kita memilih moving average, kemudian di sini kita memilih periodnya adalah 34. Kita pilih warna kuning. Kemudian kita akan menambahkan satu lagi. Kita pilih moving average, kemudian kita menambahkan periodnya. Kita masukkan 90 period. Kita pilih warna hijau. Nah, di sini sudah ada 3 garis dari moving average. Jadi ini ada MA21, kemudian yang berwarna kuning ini MA34, kemudian yang berwarna hijau ini adalah MA90. Nah, pada angka-angka 21, 34, dan 90 ini adalah angka satu candle. Ya, periode satu candle. Karena di sini ini intervalnya kita membuat hari atau satu hari, maka setiap satu candle ini akan mewakili satu hari. Nah, kemudian kalau nanti ini intervalnya kita buat mulai dari menit ya sampai jam, kemudian sampai minggu, sampai bulan, sampai tahun, maka setiap satu candle itu akan mewakili pada satuan interval waktu yang kita pilih. Jadi karena kita memilih satu hari, berarti setiap satu candle ini adalah satu hari. Kalau kita di sini ada MA21, berarti setiap periode ini terbentuk dari selama 21 hari. Kalau ada MA34, berarti selama 34 hari ke belakang. Kalau ini ada 90, berarti 90 hari ke belakang. Adapun cara membacanya begini. Jadi pada tabel atau pada grafik INDF atau Indofood ini akan kelihatan
kelihatan kapan tren yang ada ini ada uptrend, ada downtrend, ada sideways. Karena memang tujuan utama dari indikator moving average adalah untuk mengetahui tren harga saham pada saat itu. Nah, contoh pada saat ini ya, kalau kita lihat di sini ini trennya adalah tren downtrend mulai dari sini ya. Kalau kita coba kita gambarkan seperti ini ya. Nah, pada area di sini ini area downtrend. Artinya kalau kita melakukan sebuah trading, maka kita akan menghindari pada saat downtrend seperti ini. Kemudian kalau kita melihat contoh ke belakang, kalau kita lihat yang seperti ini, nah ini adalah uptrend, artinya kita akan melakukan trading atau jual beli pada saat uptrend. Kita lihat lagi, nah pada saat seperti ini juga kondisinya adalah kondisi downtrend atau turun. Maka untuk menghindari dan mengamankan dana kita, maka kita tidak melakukan trading pada saat-saat downtrend seperti ini. Kita lihat, kalau seperti ini adalah sideways. Jadi dari sini sampai ke sini ini merupakan area sideways atau area mendatar. Maka kita bisa melakukan trading dengan rentang waktu yang lebih cepat ya, trading harian, dengan cara kita akan membeli pada saat harga di bawah dan kita akan menjual pada saat harga di atas. Berikutnya kita lihat tarik ke belakang. Ini pada Indofood ini. Nah, pada saat seperti ini ya, ini adalah saat-saat ketika uptrend. Nah, maka kita akan berusaha untuk mencari momentum kapan waktunya uptrend seperti ini. Karena pada saat seperti ini kita akan melakukan trading. Jadi kita bisa melakukan pembelian pada rentang di sini ini, kemudian nanti kita akan melakukan sell atau penjualan di area seperti ini. Nah, nanti akan kita bahas kapan kita membeli dan kapan kita menjual apabila kita menggunakan indikator moving average ini. Nah, teman-teman sekalian, jadi kita akan mencoba untuk dengan kasus yang ada ini, kita akan mengetahui nantinya kapan kita harus masuk dan kapan kita harus keluar. Nah, tentu kita akan menghindari downtrend atau kondisi yang menurun seperti ini adalah rally downtrend yang cukup panjang seperti ini. Maka kita kalau melakukan trading harian, terutama bagi kita yang masih pemula, maka kita harus menghindari yang seperti ini. Jadi ini cukup untuk memberikan gambaran kepada kita dengan MA21, MA34 dan MA90. Jadi ini kalau seperti ini maka kita jangan masuk pada kondisi yang turun seperti ini. Kita harus mencari pada saat-saat saham pada tren naik atau pada saat uptrend. Nah, ini adalah contoh ketika kondisinya adalah uptrend. Nah, kita coba kita lihat dari sini. Nah, di sini kita akan melihat kapan saat kita harus mulai masuk. Jadi ini ada garis MA21, kemudian ini ada garis MA34. Ini ada MA90. Nah, pada saat seperti ini saat yang tepat kita masuk. Artinya pada saat golden cross MA21 ke MA34 atau garis MA21 ini naik di atasnya MA34,
kemudian garis MA 34 naik di atasnya garis MA 90, ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan pembelian. Waktu yang tepat pada saat kita akan membeli. Nah, ini kita bisa melihat seperti ini. Di ini kalau kita pada saat golden cross ini kita membeli, maka kita akan mencoba untuk melihat nah nilai kenaikannya sampai sekian. Nah, kemudian pada saat dead cross atau pada saat garis MA 21 ini masuk ke bawahnya garis MA 34, ini kita bisa melakukan penjualan. Tetapi kalau kita melihat kondisi seperti ini, selama dia belum bisa masuk atau belum menembus ke MA 90, maka kita bisa juga melakukan alternatif yang kedua untuk melakukan, kita mencoba untuk sambil melihat ya, sambil menunggu. Nah, ternyata dia naik terus seperti ini. Jadi ini kalau untuk pada pemula, maka kita akan bisa masuk untuk melakukan pembelian pada saat golden cross, artinya MA yang lebih kecil bisa menembus garis MA yang lebih besar, dan kita bisa melakukan penjualan pada saat dead cross atau MA yang kecil menembus MA yang besar tetapi ke arah bawah. Jadi kalau ke arah atas maka dia disebut sebagai golden cross, dan kalau ke arah bawah seperti ini disebut sebagai dead cross. Artinya kita sudah harus siap-siap untuk menjual dari saham kita. Nah, kita bisa juga memasukkan sebuah indikator MA yang lebih sensitif. Jadi kalau ini kan kita masuk pada periode 21, periode 34 dan periode 90. Maka kita bisa menambahkan satu indikator lagi, yaitu MA 10. Kita pilih di sini, kita masukkan periode 10. Jadi periode 10 candlestick, kemudian di sini kita berikan warna hitam. Nah, garis berwarna hitam ini yang mewakili MA 10 ini akan menjadi garis yang lebih sensitif untuk melihat kapan saatnya golden cross dan kapan saatnya dead cross. Pada saat golden cross seperti ini, maka kita bisa melakukan pembelian. Kemudian pada saat dead cross seperti ini, kita bisa melakukan penjualan. Jadi persiapan untuk melakukan penjualan atau melakukan cut loss. Nah, untuk ukuran periode pada MA yang ada ini kita bisa memodifikasi. Jadi apakah nanti kita buat dengan periode 10, 21, 34, dan 90, ataupun kita perkecil lagi dalam rentang satu pekan, yaitu mulai dari 5 periode, ya, 5 periode, kemudian 10, 21, 34, 90, dan seterusnya. Maka sebenarnya kalau indikator ini kita gunakan, maka akan memudahkan kita untuk memantau kapan kita harus masuk dan kapan kita harus keluar dari trading saham ini. Jadi pada prinsipnya when to buy and when to sell itu bisa kita lakukan ketika melihat garis-garis dari moving average seperti ini. Semakin panjang rentang garis, maka ini bisa kita gunakan untuk periode yang semakin lama. Dan kalau kita akan melakukan trading harian, maka semakin kecil periode yang kita berikan, maka itu akan semakin sensitif indikator bekerja untuk menunjukkan kapan kita bisa masuk dan kapan kita harus keluar. Kapan saatnya kita bisa masuk atau membeli saham, dan kapan saatnya kita menjual saham kita. Sekali lagi, kalau kita lihat contoh pada sahamnya Indofood ini, maka ada saat-saat kalau seperti ini adalah ketika uptrend, kita bisa memulai untuk masuk dari sini. Kemudian pada saat kita lihat di sini, nah pada saat downtrend seperti ini, maka kita bisa mulai untuk keluar atau kita menjual pada saat posisi seperti ini. Ya, ini ketika downtrend. Kemudian kalau kita melihat
grafik yang ada ini. Nah, di sini pada saat cross, golden cross di sini ini, kita bisa melakukan buy di sini. Nah, kemudian ketika di sini ada dead cross, maka kita bisa persiapan untuk menjual dari saham kita. Nah, mengapa harus begitu? Karena kalau nanti ini tidak kita jual, maka kita akan dibuat untuk rally panjang. Ini akan mengalami penurunan atau uptrend dengan jangka waktu yang cukup panjang. Ini mulai dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, terus seperti itu sampai pada bulan Desember. Ini contoh pada tahun 2018. Nah, kemudian pada saat seperti ini garis hitam menembus garis merah dan garis kuning atau MA10 menembus MA2134, maka di sini kita bisa melakukan buy atau membeli di sini ini. Nah, kemudian sampai di atas, nah di sini ini MA10 menembus MA21 dan seterusnya, maka kita bisa persiapan untuk sell di sini. Dan ini apabila kita tidak melakukan sell, maka kita akan dibawa untuk rally turun lagi yang cukup panjang sampai ke sini. Nah, jadi pada prinsipnya kalau kita lihat memang pada grafik saham itu adalah akan mengulang dan terus berulang untuk naik dan turun pada kondisi uptrend, pada kondisi sideways dan kondisi downtrend. Sehingga dengan indikator moving average ini, maka kita bisa dengan mudah untuk melakukan kapan kita bisa masuk, kapan kita bisa keluar, kapan kita bisa mulai untuk membeli, dan kapan kita bisa mulai untuk menjual saham kita. Nah, tentu kalau nanti kita bisa lebih mahir lagi, kita bisa menambahkan dengan indikator-indikator yang lainnya. Nah, barangkali mungkin ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan indikator moving average. Kita bisa dengan mudah untuk melihat kapan ini uptrend, kapan ini downtrend. Jadi kalau seperti ini adalah posisi uptrend. Kemudian di sini ini downtrend, sideways, kemudian ini downtrend lagi. Terus seperti itu. Nah, ini juga ada dari sini ini uptrend, kemudian ini masuk ke area sideways. Jadi barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.